Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priani Ningsi, mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial, yaitu materi lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Yang pertama, pengertian teks editorial. Apakah itu teks editorial? Nah, jadi teks editorial merupakan pengungkapan pendirian terhadap suatu surat kabar, majalah, dan lain-lainnya yang mengandung pendapat serta pandangan. Pandangan tersebut itu pandangan bersama dengan tim redaksi, jadi penulisnya tidak dicantumkan. Teks editorial juga biasa disebut sebagai tajuk rencana. Selanjutnya ada karakteristik umum teks editorial. Yang pertama itu berisi fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang permasalahannya aktual, yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Selanjutnya yang kedua itu berisi pendapat redaksi tentang suatu peristiwa yang sorotannya berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. Dan yang ketiga itu dalam teks editorial itu mengandung solusi dari yang bersangkutan, maksudnya itu topik yang bersangkutan, permasalahan yang bersangkutan, mungkin juga berupa simpulan atau saran-saran. Selanjutnya fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial ada tiga. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa, maksudnya itu akibat-akibatnya kepada masyarakat, untuk mengisi latar belakang dari isu, kenyataan sosial, faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Yang ketiga, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa masalah yang sedang terjadi tersebut. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat teks editorial. Sifat-sifat teks editorial itu ada 4. Yang pertama itu bersifat krusial. Artinya di sini ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan medianya. Yang kedua itu isinya menyikapi situasi yang terjadi, yang berkembang di masyarakat yang luas. Selanjutnya itu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang keempat itu terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Selanjutnya ada manfaat teks editorial. Yang pertama itu bagi pembaca itu editorial itu dapat menjadi referensi dalam menyikapi suatu peristiwa atau persoalan publik yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua itu bagi pihak terkait, editorial itu dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memecahkan atau mengambil kebijakan terhadap suatu persoalan. Dan selanjutnya yang ketiga, bagi media massa, editorial memiliki fungsi untuk menerangkan kepada masyarakat luas mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga membujuk mereka untuk bersikap terhadap persoalan yang luas tersebut. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dari teks editorial. Editorial itu juga bisa menjadi pemikat pembaca agar setia berlangganan karena menaruh kepercayaan atas kemampuan redaksi yang dituangkan, menyoroti permasalahan yang menjadi perhatian publik masyarakat luas. Selanjutnya ada ciri-ciri teks editorial. Nah, ciri-ciri teks editorial itu ada 5. Yang pertama itu kata populer. Kata populer di sini tuh kata-kata semua lapisan kata itu yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua kata temporal. Kata temporal di sini maksudnya kata yang berhubungan dengan tempat, dengan waktu, latar, maksudnya ya, latar waktu. Selanjutnya ciri-ciri teks editorial, ungkapan persuasi atau ungkapan yang berisi ajakan. Selanjutnya yang keempat itu pertanyaan yang mempertentangkan, arti ditandai dengan kata
kata-kata populer itu berisi tentang carut marut, pergosipan, keasyikan, di dropping, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata temporal, itu berarti rujukan peristiwa. Persuasif itu berarti, selanjutnya persuasif itu berisi tentang ajakan. Contohnya seperti ini. Mari bersama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Itu termasuk kalimat ajakan. Selanjutnya kata mempertentangkan. Maksudnya di sini sesuatu yang bertentangan. Contohnya, Nadia adalah anak yang ramah, penyayang, dan ceria. Nah, tapi adiknya itu pemurung, pendiam, bahkan merajukan. Seperti itu. Kan ada pertentangan. Selanjutnya itu mengkitakan. Contoh kalimatnya seperti ini. Sejenak mari kita belokkan perhatian. Seperti itu. Semuanya demikianlah materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Semoga dapat membantu pemahaman semuanya terhadap teks editorial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.